Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kameli Puspita. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya rangkum. Lanjut saja ya. Online shop sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apalagi kini banyak inovasi dari online shop. Sekarang ini juga berkembang dengan yang namanya e-commerce dan marketplace. Walaupun sama-sama aplikasi belanja online, namun ketiganya memiliki perbedaan. Online shop atau biasa disebut toko online, interaksi antar penjual dan pembeli adalah langsung tanpa perantara melalui chat balik dari Line, BBM ataupun WhatsApp. Online shop ini pembeli dapat menanyakan tentang harga atau soal apapun terkait produk kepada penjual, bahkan bisa bernegosiasi soal harga. E-commerce merupakan sistem belanja langsung, yaitu pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan dengan sebuah website, kemudian mengklik tombol beli dan melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum. Sedangkan marketplace adalah pasar virtual di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Transaksi yang dilakukan di dalam dunia internet diartikan sebagai online shop. Ini pembeli dapat menanyakan tentang harga atau soal apapun terkait kepada penjual, bahkan bisa bernegosiasi soal harga. E-commerce merupakan sistem belanja langsung, yaitu pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan pada sebuah website, kemudian mengklik tombol beli dan melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum. Sedangkan marketplace adalah pasar virtual di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Transaksi yang dilakukan di dalam dunia internet diartikan sebagai e-commerce. Perbedaannya adalah pada e-commerce, barang yang dijual di website hanya satu penjual. Pemilik tidak memberi kesempatan kepada para penjual lain untuk menjual produk mereka di website e-commerce. Selain itu, tidak adanya proses. Pemilik tidak memberi kesempatan kepada para penjual lain untuk menjual produk mereka di website e-commerce. Selain itu, tidak adanya proses tawar-menawar karena harga yang ditawarkan adalah harga pas. Contohnya dari e-commerce, misalnya Zalora.com, Berrybank.com. Sedangkan marketplace terdiri dari berbagai penjual dalam satu wadah, yaitu website. Contoh dari marketplace adalah Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas pasar pelanggan utama. Pasar pelanggan utama itu sama juga dengan pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Menurut Kotler dan Keller 2011 dalam buku Marketing Manajemen edisi 13, pengertian manajemen pemasaran adalah mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Sedangkan menurut Maynard dan Beckham yang dikutip oleh Alma 2011 dalam buku Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa adalah marketing embrace and business activities involved in the flow of goods and service from physical production and consumption. Sedangkan menurut Daryanto 2011 mengemukakan pengertian pemasaran sebagai berikut: suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan keinginan mereka dengan menciptakan,
menawarkan dan bertukar sesuatu dengan yang bernilai satu sama lain. Oh my god! Wow! Penjelasannya tadi ada yang sedikit, ada penjelasan yang tertinggal. Pasar pelanggan utama itu ada 4. Pertama, pasar global, pasar bisnis, pasar konsumen, pasar nirlaba, dan pemerintah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana produk dan layanan ditujukan langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai konsumen akhir. Pasar konsumen melibatkan pembelian produk seperti pakaian, makanan, elektronik, dan kendaraan, dan banyak barang dan lainnya yang digunakan oleh individu sehari-hari. Contoh dari pasar konsumen itu adalah pasar makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, dan pasar tempat jual beli kendaraan. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan melayani kebutuhan dan keinginan konsumen sasaran. Pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen harus dipahami sebelum rencana pemasaran yang nyata dapat dikembangkan. Selanjutnya ada 2 wujud konsumen, yaitu yang pertama personal consumer. Personal consumer yaitu konsumen membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri. Yang kedua, organizational consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis perkompleks keputusan pembelian. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks buyer behavior. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi reducing buying behavior. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan habitual buying behavior. Yang keempat, perilaku pembelian mencari keragaman variety seeking buying behavior. Selanjutnya di sini ada pasar bisnis. Pasar bisnis adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menjual produk kepada kelompok konsumen tertentu. Perusahaan yang membeli barang dan jasa di pasar bisnis mungkin juga menggunakan barang yang mereka beli sebagai bahan untuk menghasilkan produk baru mereka sendiri. Ada juga pasar bisnis yang dirancang untuk melakukan penjualan langsung ke konsumen, dan fokusnya adalah menjangkau khalayak luas dibandingkan memasarkan ke bisnis lain. Berikut ini ada 5 jenis pasar bisnis yang berbeda. Yang pertama yaitu pasar bisnis ke konsumen, melibatkan bisnis yang mengiklankan produk langsung ke pelanggan untuk dibeli. Yang kedua, pasar bisnis ke bisnis, mengiklankan dan menjual barang atau jasa merupakan ke bisnis lain daripada memasarkan langsung ke konsumen. Yang ketiga, pasar industri, perusahaan yang menggunakan pasar industri mengiklankan dan menjual barang dan jasa mereka ke perusahaan lain, bukan langsung ke konsumen. Yang keempat, pasar jasa pasar jasa mengacu pada saat bisnis mengiklankan dan menjual layanan bukan produk. Yang kelima, pasar layanan profesional. Pasar jasa profesional memfasilitasi periklanan dan penjualan jasa dari profesi khusus. Beberapa perusahaan di pasar jasa profesional mungkin memberikan layanan yang dapat menguntungkan seluruh bisnis serta konsumen individu. Mereka kadang-kadang dapat berfungsi baik dalam pasar bisnis ke bisnis dan pasar bisnis ke konsumen. Selanjutnya ada pasar global, merupakan aktivitas perdagangan yang melibatkan 2 pihak, yaitu penjual dan pembeli di cakupan global atau dunia, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Ini mencakup perdagangan internasional, komunikasi global, dan mobilitas modal.
Tujuan dari pasar global dapat beragam tergantung pada tujuan bisnis spesifik setiap perusahaan. Namun, ada juga beberapa tujuan umum dari ekspansi ke pasar global, yaitu 1. Memperluas pangsa pasar. Dengan memasuki pasar global, perusahaan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan potensialnya untuk penjualan yang memungkinkan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, diversifikasi risiko. Beroperasi di berbagai negara dapat membantu perusahaan mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan kondisi pasar di suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, mendapatkan akses ke sumber daya dan pesan baru. Perusahaan dapat mencari akses ke sumber daya, tenaga kerja, atau pelanggan baru yang tidak tersedia di pasar domestik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, memproduksi dengan biaya lebih rendah, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Ekspansi global dapat memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan pemain global lainnya dan mendapatkan wawasan tentang tren dan inovasi yang terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya ada pasar nirlaba adalah suatu pasar di mana tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan finansial. Sementara itu, pemerintah adalah entitas yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sebagian besar urusan publik dalam urusan suatu negara. Pemerintah juga dapat berpartisipasi dalam pasar nirlaba dengan menyediakan layanan sosial dan mendukung organisasi non-profit dalam mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan. Hubungan antara pasar nirlaba dan pemerintah seringkali kompleks dan saling terkait dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat. Adapun beberapa tujuan pemasaran nirlaba adalah untuk dipromosikan cita-cita dan tujuan organisasi untuk mendapatkan perhatian calon rekan dan donor. Organisasi nirlaba bisa berbentuk dari organisasi keagamaan, organisasi politik, rumah sakit, sekolah negeri, dan organisasi lainnya. Dan untuk transparansi dan bukti atas pertanggungjawaban organisasi tersebut di masa depan. Sisi positifnya, organisasi nirlaba berdasarkan sifatnya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemasar bisnis ke konsumen, atau dimaksud dengan juga B2C, atau bisnis ke bisnis dimaksud dengan juga B2B, misi yang jelas. Selanjutnya ada kesimpulan dari pasar pelanggan utama, yaitu fokus pada memahami, memuaskan, dan mempertahankan pelanggan utama merupakan strategi yang krusial bagi keberhasilan bisnis. Dalam rangka mencapai kesuksesan jangka panjang, perusahaan harus secara konsisten memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan utama, berinovasi untuk mempertahankan daya saing, dan membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan berfokus pada pelanggan utama, perusahaan dapat menciptakan loyalitas pelanggan, meningkatkan citra merek, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pasar. Cukup sampai di sini saja, kalau diteruskan bisa jadi tidak dianggap sama dia. Dengan demikian, hasil dari video saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.